Pak Pendeta Melki, SPH, MA, MPH. Ibu saya seorang perhimpunan wanita Kristen. Halo Pak CBN, masih di Mea Culpa. Oke, saya mau ikuti jalan pikirnya publik bahwa publik lebih suka konfrontasi begitu ya. Saya awali video ini dengan fakta ada seorang yang mengaku mantan pendeta dan akhirnya dia menjadi pembicara di kelompok muslim. Di awal tadi saya sudah sajikan, dia menyebut bapaknya adalah seorang master teologi dan ibunya adalah seharusnya dikatakan anggota perhimpunan. Tetapi dikatakan, dan ibu saya adalah perhimpunan wanita Kristen. Bukan ibunya perhimpunan, tetapi anggota perhimpunan. Itu pun kalau benar. Saya itu bukan sombong, 4 juta 1 bulan, mobil, motor, termasuk motor yang saya bawa ini, itu adalah hasil dari gereja itu sendiri. hasil saya ketika saya khotbah di mana-mana. Oke, dia juga mengatakan bahwa sebagai pendeta, dia berkhotbah di mana-mana. Saya pikir yang tepat mengklarifikasi ini adalah pendeta. Sementara saya akan menunggangi video ini untuk nanti menjelaskan Nostra Aetate. Dia mengatakan sebagai pendeta dia dapat mobil, gaji tetapnya 4 juta 1 bulan, dan dia punya sepeda motor banyak. Dan enak sekali sebagai pendeta seperti itu. Hanya menjadi pertanyaanku, kalau begitu mengapa dia harus tinggalkan kependetaannya ya? Sudah ada mobil, ada gaji tetap 4 juta. Wah, besarlah itu saya pikir. Cukuplah. 9 sepeda motor. Wah, banyak sekali itu. Tapi dia tinggalkan. Wah. Ya, ada banyak cerita yang dia buat kemudian. Ya, termasuk pembantu cewek saya, maaf, bukan saya ini. Di dalam 11 pembantu cewek itu semuanya saya tidur itu. Lalu dia juga mengatakan bahwa dia juga punya pembantu cewek. Dalam keterangan disebutkan bahwa pembantu ceweknya sampai 11 dan dia bisa meniduri ini. Dan ini katanya bagian dari tunjangan sebagai pendeta. Wah, kita lihatlah itu. Seharusnya di ruang kekristenan kalau kita dengarkan dia punya pembantu cewek 11 dan bisa ditiduri, harusnya dari dulu dia sudah harus didepak, dilepaskan dari jabatan kependetaannya. Tapi oke, ini bukan wilayah saya, tetapi sekali lagi mungkin para sahabat yang adalah pendeta bisa membuat video klarifikasi tentang ini. Tapi sekali lagi fokusnya bukan klarifikasi itu, tetapi tunggangilah berita-berita viral semacam ini untuk membagikan sesuatu yang lebih positif. Di video ini saya mau bagikan menurutku positif. Apa itu? Saya belakangan ini banyak berbicara tentang dokumen Konsili Vatikan kedua. Oke, sebenarnya saya berjanji untuk lebih banyak membahas rumah tangga, keluarga, perkawinan di bulan ini, mengingat intensi 2 secara khusus adalah tentang keluarga. Tetapi saya pikir hidup beriman juga bagian dari hidup berkeluarga, dan di keluarga perlu ada pendidikan iman yang diberikan orang tua kepada anak, dan pertama-tama tentu orang tua harus belajar dulu. Saya pikir begitu. Nemo dat quod non habet. Tak seorang pun bisa memberi yang dia tidak punya. Harus punya dulu, maka dia bagikan kepada anak-anak di rumah. Oke, apa yang mau saya ketengahkan? Yang paling banyak diributkan di sini, ya tergantung siapa yang meributkan, tetapi yang paling banyak salah satunya adalah bagian Nostra Aetate. Nostra Aetate itu adalah dokumen yang berbicara tentang hubungan gereja Katolik dengan umat dari agama-agama non-Kristen. Yang menarik para sahabat, orang menolak Nostra Aetate dengan mengatakan ternyata Konsili Vatikan kedua sesat katanya. Dan mereka banyak mengutip perkataan yang mereka sebut, termasuk salah satunya Vigano. Sementara di satu situs LifeSite News dikatakan bahwa Uskup Agung Vigano mengatakan, saya tidak mengatakan bahwa Konsili Vatikan kedua itu keliru. Yang keliru adalah orang-orang yang mencoba menginterpretasinya. Oke, sudah mulai melunak, dan orang-orang yang sempat memakai nama Vigano, kalian harus menarik perkataan kalian. Kalau kalian sempat mengatakan Vigano mengatakan bahwa Konsili Vatikan kedua sesat, karena Vigano sendiri sudah mengatakan bahwa Konsili Vatikan kedua adalah sah dalam gereja karena dibuat oleh Paus bersama para uskup sahabat kolegialnya yang membuat keputusan dalam terang sensus fidelium mereka, rasa beriman mereka. Oke, kita kembali ke
Nostra Aetate. Nostra Aetate sendiri, lihatlah, ini terjemahan lama dari Konsili Vatikan kedua. Ada yang bertanya, apakah ini dijual secara umum? Ya, ini dijual secara umum. Oke, kita kembali ke Nostra Aetate. Dari sekian banyak dokumen dari Konsili Vatikan kedua, ada 16 dokumen, Nostra Aetate adalah salah satunya, dan dia hanya terdiri dari 5 pasal. Bayangkan para sahabat, kalian katakanlah menemukan sesuatu yang tidak kalian suka dalam 5 pasal ini, dan kalian katakan semua isinya adalah sesat. Ini ibarat kalian membeli 1 ekor ikan, tetapi karena kalian menemukan 1 tulang yang bisa menusuk, duri ikan itu menusuk gusi, dan kamu membuang semua ikan itu, kamu tidak dapat proteinnya. Dan sama halnya dengan ini, hanya ada 5 pasal dari dokumen Konsili Vatikan kedua tentang agama-agama bukan Kristen, yaitulah Nostra Aetate, dewasa kita pada masa kita sekarang ini. Apa yang dia katakan? Para sahabat, tentu ini butuh momen yang khusus untuk menerangkan ini secara lebih mendalam. Sebagaimana ada yang meminta harusnya ahli menerangkan ini. Oke, ahli akan menerangkan secara mendalam. Saya yang hanya student rendahan ini bisa menerangkannya secara introduktif, hal-hal yang mendasar. Apa dikatakan di sini? Semua bangsa merupakan satu masyarakat, mempunyai satu asal. Sebab Allah menempatkan seluruh umat manusia di seluruh muka bumi. Tak ada manusia yang tidak berasal dari Allah. Ini pemikiran pertama. Dan dikatakan, semua mempunyai juga tujuan akhir yang satu, Allah. Maka orang Katolik jangan berpikir bahwa yang selamat hanya diri mereka. Hei, ciptaan Allah bukan cuma kamu. Mereka yang di pedalaman Afrika, di daratan Cina sana, di pedalaman hutan Amazonia sana, yang belum pernah sampai ke telinga mereka nama Yesus, kalian pikir siapa yang menciptakan mereka? Apakah karena mereka tidak mengenal Allah, karena bukan keinginannya sendiri, mereka dengan sendirinya masuk neraka? Kalau kamu berpikir seperti itu, maka kamu hidup di zaman abad pertengahan. Teologi kita bertumbuh. Maka ini dikatakan penyelenggaraan Allah, bukti kebaikannya dan rencana keselamatannya mencakup semua orang. Manusia tidak bisa mengendalikan karya keselamatan dari Allah. Siapakah kita sehingga kita mengajari Allah cara untuk menyelamatkan? Apakah Katolik, apakah tidak Katolik, apakah hanya Kristen, apakah ada Islam yang diselamatkan? Kita tidak perlu mengajari Allah. Apakah Allah tahu siapa yang dia selamatkan? Itu adalah hak eksklusif dari Allah. Maka kita jangan terlalu ribut. Oh, hanya kita Katolik. Oh, itu hanya pemikiran kita. Oh, kita hanya Kristen. Yang dibaptislah yang diselamatkan. Itu cara kita sejauh kita mengerti sebagai orang Kristen. Tetapi apakah memang demikian? Bertanyalah kepada Allah. Dan pertanyaan ini boleh kita tanya nanti ketika kita bertemu dalam keabadian dengannya. Sampai semua orang pilihan dipersatukan dalam kota suci, yang akan diterangi kecemerlangan Allah, di mana bangsa-bangsa akan berada dalam cahayanya. Dulu Allah yang kita kenal ini dikenal sebagai hanya Allahnya orang Israel. Yesus membawa Allah ini bukan lagi kepada hanya bangsa Israel, tetapi kepada semua orang. Lalu Rasul Paulus, sang pewarta yang melampaui batas-batas itu, membawa Kristus bukan hanya kepada orang Yahudi, bukan hanya kepada orang Yunani, tetapi kepada semua orang. Dan sekarang gereja melanjutkan karya pewartaan itu bukan hanya kepada yang berkulit putih, bukan hanya yang berkulit hitam, tetapi kepada semua manusia, entah apa warna kulitnya, entah apa bahasanya, entah apa kulturnya. Sekali lagi, Konsili Vatikan kedua mewartakan gereja yang adalah bahtera yang mengarungi zaman. Tugas gereja adalah bagaimana membawa firman Allah itu tetap hidup di zaman mana kita berada. Isi harus tetap sama, tetapi cara bisa diubah-ubah sesuai dengan zaman. Fortiter in re, suaviter in modo. Harus teguh kita dalam nilai bahwa Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup, tetapi dalam cara kita tidak bisa kita bisa berubah-ubah sesuai dengan yang dituntut oleh masa yang sedang berlaku. Ini masih sekadar introduksi video-video tentang Konsili Vatikan kedua ini. Dan saya sudah
Jangan fokus membuat framing hanya menyorot nostra aetate. Ini banyak para sahabat. Kalau kita berbicara tentang Dei Verbum, cobalah baca dokumen yang berbicara tentang Dei Verbum di sini. Sangat menggerakkan hati. Persoalan kita adalah sanggupkah kita menghidupannya? Itu saja. Dan itu perjuangan kita, ongoing formation kita, pendidikan kita dalam perjalanan waktu. Sanggupkah saya membawa firman Tuhan itu dalam perjalanan zaman? Satu perjuangan yang terus menerus. Apa yang kita bawa? Tentu kitab suci. Yang saya bahas ini belum sampai kepada apa yang seharusnya kita bawa, yaitu kitab suci. Dan kita bawa pertama-tama dengan sikap. Nah, tentang hal ini kita harus membuat introspeksi pertama-tama dalam diri kita sendiri. Apakah saya sungguh berniat membawa Kristus atau membawa diriku dengan menunggangi Kristus? Sebuah pertanyaan reflektif. Atau saya tidak terpikir tentang Kristus dalam perjalanan hidupku. Pace Pene.